Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya, Hilyatul Husna dari Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar akan menjelaskan materi tentang prinsip-prinsip belajar dan asas pembelajaran. Nah, jadi prinsip belajar adalah suatu interaksi yang berlangsung antara pembimbing dan siswa dengan tujuan supaya siswa memperoleh semangat belajar yang bermanfaat untuk dirinya sendiri. Nah, di sini terdapat prinsip-prinsip belajar. Apa saja prinsip-prinsip belajar? Yang pertama adalah motivasi dan perhatian. Yang kedua, keaktifan. Yang ketiga, keterlibatan langsung. Yang keempat, pengulangan. Yang kelima, perbedaan individual. Yang keenam, tantangan. Dan yang terakhir adalah balikan dan penguatan. Nah, setelah saya menjelaskan implikasi prinsip-prinsip belajar bagi siswa tadi, dan sekarang saya akan menjelaskan implikasi prinsip-prinsip belajar bagi guru. Yang pertama adalah perhatian dan motivasi. Di sini guru menggunakan metode yang bervariasi, menggunakan media sesuai dengan tujuan belajar dan materi. Guru menggunakan gaya bahasa yang tidak monoton dan dapat mengemukakan pertanyaan-pertanyaan yang membimbing. Yang kedua, keaktifan. Di sini guru memberikan kesempatan belajar kepada peserta didik dan memberikan peluang dilaksanakannya implikasi prinsip keaktifan bagi guru secara optimal. Dan yang ketiga, keterlibatan langsung. Di sini guru harus pandai-pandai merancang pembelajaran sedemikian rupa sehingga peserta didik dapat terlibat langsung, bukan saja secara fisik tapi juga mental, emosional, serta intelektual peserta didik. Dan yang keempat adalah pengulangan. Di sini seorang guru mampu memilihkan bahan yang membutuhkan pengulangan dan yang tidak membutuhkan pengulangan. Maka guru telah melakukan implikasi dari prinsip pengulangan karena tidak semua bahan pembelajaran itu membutuhkan sebuah pengulangan. Yang kelima, perbedaan individual. Di sini guru menghadapi peserta didik harus mempertimbangkan latar belakang atau karakteristik masing-masing peserta didik. Yang keenam adalah tantangan. Di sini guru harus merancang kegiatan pembelajaran dalam bentuk kegiatan bahan dan media yang dapat memberi tantangan kepada peserta didik, lebih bersemangat dengan tantangan itu. Dan yang terakhir adalah balikan dan penguatan. Di sini pemberian balikan dan penguatan dapat dengan lisan ataupun tulisan. Di sini guru harus menentukan momen dan cara yang tepat. Keduanya dapat diberikan dengan tepat sasaran, memberikan hadiah pada siswa yang berhasil. Nah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang implikasi prinsip-prinsip belajar bagi siswa. Jadi yang pertama adalah perhatian dan motivasi. Di sini peserta didik dituntut untuk memberikan perhatian terhadap semua rangsangan dan juga disadari oleh peserta didik bahwa motivasi belajar yang ada pada dirinya harus dibangkitkan dan dikembangkan secara terus-menerus. Menanggapi secara positif pujian atau dorongan dari orang lain, mempunyai rencana tentang tujuan belajar dan kapan harus menyelesaikan jenjang pendidikan yang sedang dijalaninya. Dan yang kedua adalah keaktifan. Sebagai implikasi prinsip keaktifan bagi peserta didik, terbentuk perilaku-perilaku untuk mencari sumber informasi yang dibutuhkan, menganalisis hasil percobaan, dan ingin mengetahui segala percobaan yang dilakukan di laboratorium, atau membuat tugas-tugas yang diberikan oleh guru dan sebagainya. Ketiga adalah ketertiban langsung. Peserta didik dituntut untuk mengerjakan sendiri tugas belajar yang diberikan oleh gurunya. Yang keempat, pengulangan. Di sini kesadaran peserta didik untuk bersedia melakukan sesuatu secara berulang-ulang. Peserta didik merasa tidak pernah bosan dalam mengerjakan sesuatu walaupun telah dilakukan secara berulang-ulang. Dan yang kelima,
perbedaan individual. Di sini setiap peserta didik menyadari bahwa dirinya berbeda dengan temannya. Setiap peserta didik mampu menentukan tempat duduk di kelas, menyusun jadwal belajar, dan sebagainya. Yang keenam adalah tantangan. Di sini tuntutan untuk memiliki kesadaran pada diri peserta didik bahwa akan adanya kebutuhan untuk memproses, dan mengolah pesan. Peserta didik juga harus memiliki keingintahuan yang besar terhadap sesuatu yang dihadapinya. Dan yang ketujuh, balikan dan penguatan. Di sini, peserta didik segera mencocokkan jawaban dengan kunci jawaban, menerima kenyataan terhadap nilai yang diperoleh, menerima teguran dari orang tua, guru, dari hasil yang kurang baik. Nah, mungkin hanya ini yang bisa saya jelaskan dari materi prinsip-prinsip belajar dan asas pembelajaran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.